setia padamu. Ajarku mengerti rencanamu, membawa kemuliaan bagi namamu. Ajarku melihat janjimu, taat dan setia padamu. Ajarku mengerti rencanamu, membawa kemuliaan bagi namamu. Ini aku, jadilah seturut maumu, melangkah dalam janjimu, takkan ku ragu. Aku mengabdi hanya padamu, oh Yesusku. Ajarku melihat janjimu, taat dan setia padamu. Setia pada Ajarku mengerti rencanamu, membawa kemuliaan bagi namamu. Ini aku, jadilah seturut maumu, melangkah dalam janjimu, takkan ku ragu. Aku mengabdi hanya padamu, oh Yesusku. Ini hidupku, ini aku, jadilah seturut maumu, melangkah dalam janjimu, takkan ragu. Oh, ini aku, mengabdi hanya padamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ini hidupku, oh Yesusku. Ini hidupku, oh Yesusku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 sampai 22, kita masih di dalam cerita Nuh. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim nabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sedang dikasih Tuhan, kita belajar dari apa yang Nuh lakukan. Pertama kali ketika dia boleh keluar dari bahtera, hal pertama yang dilakukan Nuh adalah tidak lain dan tidak bukan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Bahkan persembahan yang harum baunya di hadapan Tuhan. Sudah dari persembahan itu Tuhan berjanji untuk tidak lagi menghukum manusia dan bumi. Karena apa? Persembahan yang terbaik yang Nuh berikan dari hewan-hewan yang tidak haram, dan itu baunya harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan Allah itu sayang sama kita. Dia mengasihi kehidupan kita. Dan dari cerita ini kita belajar, persembahan Nuh ini meluluhkan hati Tuhan. Saudara, dari persembahan Nuh yang harum baunya, itu meluluhkan hati Tuhan. Yang dia menyesal menciptakan manusia, dia mengirimkan air bah itu, bahkan untuk meluluh lantakan bumi. Tapi ketika Nuh mempersembahkan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, hati Tuhan luluh, dan Tuhan katakan, aku tidak akan lagi menghukum manusia. Aku tidak akan lagi mengutuk bumi ini karena manusia. Biarlah apa yang terjadi itu karena manusia. Makanya di ayat yang terakhir kita baca tadi, selama masih ada bumi, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Jadi semuanya itu tergantung pada manusia, ada menabur dan menuai. Tuhan tidak akan menghukum dan mengutuk bumi lagi, saudara, karena manusia. Karena persembahan Nuh yang berkenan. Saudara, adakah dari kita yang bisa meluluhkan hati Tuhan? Mari kita belajar dari ini. Dari persembahan yang terbaik yang dia berikan sama Tuhan, hati Tuhan luluh. Dan Tuhan berkenan. Karena Nuh meluluhkan hatinya. Tuhan Yesus. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Halo Sobat BMTV, kita kompak ya sore hari Padahal ini. tadi nggak janjian mau bilang halo loh ya. Iya, antara halo sama shalom. Iya bener banget. Oke, ketemu lagi nih sama kita di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Bener banget. Masih bersama dengan host kesayangan BMTV. Wes. Aduh, merasa tersayang. Ada Elizabeth di sini. Dan ada Nabela di sini. Ya. Tentunya di Good News Everywhere. Bener ya. banget. Oke, sore hari ini kita nggak janjian juga nih bajunya. Bener. Cosplay jadi dinding. Ya, nanti bisa berkonvulsasi di dinding Iya, ya. kayak bunglon. Oke, baiklah. Sore hari ini kita bahas apa nih, Kak Elizabeth? Nah, menurut tema yang sudah diberikan,
sore hari ini kita membahas tentang 6 fakta menarik mengenai pendidikan Indonesia. Yes, kenapa kita bahas pendidikan sore hari ini? Karena bahas pendidikan sama Kak Elizabeth itu seru gitu loh, selalu seru. Padahal ya gitu dah. Ya kalau sama host yang lain kan kayak kurang berpengalaman nih di bidangnya. Nah sore hari ini Kak Elizabeth kan double job ya, iya, ngerti soal pendidikan dan pinter ngomong. Jadi wah cocok banget nih kita bahas di hari Jumat. Yes. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu ya sobat Oke, bener di banget. rumah dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat nih ya. Semoga tetap sukacita, tetap damai sejahtera gitu kan, tetap dalam keadaan yang luar biasa pokoknya. Dan yang buat masih yang yang buat yang masih sekolah, kuliah dan kerja tetap semangat juga. Yes. Meskipun di weekend harus mengerjakan deadline yang menumpuk, harus tetap semangat tentunya Bener ya. banget, gak boleh patah semangat, harus selalu bersyukur dengan keadaan Yes. yang terjadi hari-hari ini gitu ya. Oke, jadi selama 1 jam ke depan nih, Bella sama Kak Elizabeth bakal nemenin kalian sampai pukul 5 sore dengan pembahasan yang sudah di-spill sama Kak Elizabeth tadi, yaitu 6 fakta menarik pendidikan di Indonesia gitu ya. Tapi sebelumnya akan ada pesan-pesan berikut nih yang mau lewat dulu. Jadi Sobat MTV tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Di suatu sore, seorang ibu selesai memandikan anaknya dan hendak memakaikan minyak kayu putih seperti ritual setelah mandi biasanya. Kene le, nganggo minyak kayu putih sik. Kok ra mambu ya? Karena ibu tidak bisa membawa minyak, sang ibu menuangkan minyak kayu putih lebih banyak ke anaknya. Selesai memakaikan minyak, sang ibu mengajak anaknya jalan-jalan di kampung. Bu, anakmu mbok nggoni apa kok mambune nyengak men ki? Apa iya? Aku ra nganggo apa-apa wi. Ambune minyak kayu putih iku lho, ra nguwati Bu. Saka teras wae wis mambu banget lho. Beberapa hari kemudian, sang ibu tersebut berada dalam sebuah perkumpulan keluarga besar. Gek kapan kae, aku ra iso ngambu minyak kayu putih sing tak blonyohke ning anakku to. Loh, kok podo? Aku ndek kae nyetrika, biasane parfume mambu. Kok iki yo ora sama sekali lho. Loh, aku ya ora iso ngambui. Loh, aku ya ora iso. Ternyata dalam sebuah perkumpulan keluarga besar tersebut, semua terjangkit COVID, tapi tidak ada yang mengetahui bahwa itu adalah gejala COVID. Kenali gejala COVID-19 sejak dini. Berikut adalah tanda-tanda terinfeksi COVID-19. Di antaranya, demam, batuk, sakit tenggorokan, mual, nyeri perut, diare, nyeri otot atau pegal-pegal, hilang indera perasa, hilang indera penciuman, dan sesak napas. Jika kamu mengalami beberapa gejala tersebut, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu ini dengan cara batasi mobilitas, jauhi kerumunan, perketat protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta pantau kondisi kesehatan setiap hari. Jika ada keluhan, jangan takut untuk konsultasi dengan tenaga medis ya. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa hubungi tim Kota Sehat Indonesia melalui Instagram @kotasehat_Indonesia. Kejujuran Anda membawa kesehatan untuk kita semua. Berita Mujizat TV. Ya, masih bersama dengan kita berdua di acara program kesayangan kita bersama Good News Everywhere. Dan masih bersama dengan kita berdua ya Bel ya. Yang Seru kita akan banget. membahas tentang fakta-fakta menarik mengenai pendidikan di Indonesia. Kalau bicara soal pendidikan kan nggak ada habisnya nih, Bener banget lah. apalagi di Indonesia kan. Oke. Kok diam? Kok diam?
Iya. Oke, siapa nih? Oke, aku ya. Jadi kita tuh semua harus bersyukur karena sudah hidup di Indonesia yang setelah merdeka gitu kan. Iya. Karena kan kalau pendidikan zaman dulu katanya itu kan agak sulit gitu kan untuk bahkan untuk perempuan untuk mengejar pendidikan itu sulit. Benar banget. Makanya kalian harus bersyukur, kita semua harus bersyukur bisa hidup di era yang serba mudah ini gitu ya. Dengan mengejar pendidikan yang tinggi, setinggi mungkin S1, S2, S3 itu kayak mudah gitu loh. Ya, daripada zaman dulu ya, lebih mudah zaman sekarang gitu. Oke, jadi tentu saja nih jauh dari kondisi masa penjajahan Belanda gitu kan. Kalau secara khususnya nih jauh banget dari penjajahan Belanda zaman dulu gitu ya. Sebab hanya segelintir anak yang bisa masuk ke sekolah gitu. Nah, adapun banyak itu adalah dari kalangan bangsawan atau elit masyarakat. Gitu. Itu aku lihat dari filmnya Bumi Manusia, tau nggak? Nonton nggak? Belum nonton sih. Nah itu ceritanya itu, aduh aku lupa namanya. Jadi ada salah satu anak Indonesia asli itu pribumi ya, anak pribumi yang cukup elit. Dia anak bupati dan dia bisa sekolah dengan sejajar dengan orang-orang bule di sana. Gitu. Jadi memang pendidikan zaman dulu itu digambarkannya seperti itu. Iya, kalau kali nggak punya istilah yang nggak punya derajat, nggak punya pangkat, nggak. Mbak. Iya. Oke, kita ulangi ya. Iya. Orang apa? Sabar lagi, weh. Oke, kita ulangi guys. Ya, dari awal. Dari talking nonsense pertama. Opening lagi dong. Opening lagi, oke? Yuk. Satu yang ngomong tadi Kak Elizabeth. It's okay Kak. 1, 2, 3. Ya, masih bersama dengan kita berdua di acara kesayangan kita bersama, yaitu di Good News Everywhere. Ya, karena sore hari ini kita tadi sudah mensepil, memberitahukan tema pada sore hari ini tentang fakta-fakta menarik mengenai pendidikan di Indonesia. Dan kita akan bahas lebih lanjut tentunya. Karena kan kalau kita bahas soal pendidikan tuh nggak ada habisnya gitu ya, apalagi kalau di Indonesia. Kalau zaman dulu kan ini katanya kan zaman dulu itu identik dengan orang-orang Indonesia sulit untuk belajar, sulit untuk mengejar pendidikan gitu. Apalagi di zaman-zaman kolonial Belanda gitu ya. Oke, jadi kita harus bersyukur nih kalau bisa sekolah gitu ya, udah SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, kalian harus bersyukur gitu ya, karena bisa mengenyam, aku dari tadi tuh mencari kata-kata itu, mengenyam pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, ini kondisi sekarang itu tentu jauh dari kondisi masa penjajahan Belanda dulu gitu ya. Kalau ini secara khususnya Belanda gitu ya. Sebab hanya segelintir anak yang bisa masuk ke sekolah. Adapun banyak itu adalah dari kalangan bangsawan atau elit masyarakat. Kalau inget tuh ada satu film judulnya Bumi Manusia, itu cerita soal pribumi gitu ya, pribumi yang dia punya kesempatan untuk sekolah di kalangan elit gitu, di orang-orang bule, karena orang pribumi ini adalah apa namanya, anak bupati. Gitu. Nah, itu Kak Elizabeth udah pernah nonton? Belum sih. Ya udah, Abis ini nonton karena bagus sih. Gitu. Jadi memang digambarkan nih kondisi pendidikan di zaman dulu tuh menyedihkan itu. Kalau yang nggak punya title, ya udah cuma di pinggir jalan terus bantu-bantu orang tuanya jadi pedagang. Kalau nggak punya derajat pangkat itu nggak boleh, sulit banget belajar gitu. Oke, lanjut nih Kak Elizabeth nih. Nah, sistem pendidikan masa kolonial dulu itu sebenarnya tidak menguntungkan buat penduduk Indonesia. Bahkan setelah penerapan kebijakan politik etis tahun 1900, pihak pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah bagi penduduk pribumi yang hanya bertujuan untuk memperoleh tenaga atau buruh yang murah. Bisa menulis dan membaca saja sudah bisa menjadi juru tulis di perusahaan koloni. Jadi pihak Belanda itu mendirikan sekolah hanya untuk biar mereka bisa dipekerjakan lagi gitu sebagai juru tulis. Jadi ya dimanfaatkan dengan benar maksimal ya sama kolonial itu ya.
Jadi nggak mau rugi gitu loh istilahnya. Dan di sini ada beberapa fakta menarik nih sistem pendidikan Indonesia di zaman kolonial Belanda gitu ya. Yang pertama itu pembagian sekolah berdasarkan kelas sosial dan ekonomi. Ini wow. Jadi ada banyak sekali nih jenis sekolah dasar yang berkembang di Indonesia. Dan diantaranya adalah sekolah Ongko Siji yang kemudian menjadi HIS atau Hollands Inland School. Agak sulit ya, ini bahasa Belanda ya. Kemudian ada sekolah Ongko Loro atau ILS. Sekolah Koloro ILS. Ya. Atau Europe's Susah kan? Itu. Larger School. Kemudian yang ketiga itu ada sekolah rakyat atau folk school dan masih banyak lagi. Unik ya namanya zaman dulu. Mungkin kalau sekarang tuh SD Negeri 1, SD Negeri 2. Ya. Oke, dan ini masing-masing tuh mempunyai aturan tersendiri khususnya dalam hal penerimaan siswa. Jadi sekolah Ongko Siji ataupun HIS itu umumnya untuk anak-anak pribumi kalangan menengah ke atas seperti bangsawan, pegawai PNS atau pemerintahan, pegawai perusahaan dan semacamnya, ya setara dengan itulah ya. Nah, Ongko Siji pasti buat yang orang-orang yang lebih menengah ke atas. Tingkatan. Oke, kemudian nih ketika masih bernama sekolah Ongko Siji, lama belajarnya itu 5 tahun, namun kemudian menjadi 6 tahun. Oh, mungkin ini SD ya. Oke, unik sekali. Kemudian nih, sekolah Ongko Loro dan sekolah rakyat hampir sama, yaitu diperuntukkan bagi anak-anak kalangan menengah ke bawah seperti anak petani desa, buruh kasar dan sebagainya. Yang agak menurun ya pangkatnya ya. Nah, lama belajarnya cukup 3 tahun dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan bahkan beberapa menggunakan bahasa daerah masing-masing sebagai pengantarnya. Oke, unik ya. Aduh, jadi memang bahasanya tuh jadi apa ya, terbatas ya mungkin. Terbatas. Kalau mungkin di sekolah Ongko Siji tadi mereka dapat pakai bahasa Belanda, makanya nenek-nenek kita zaman dahulu tuh pinter banget bahasa Belandanya. Karena memang sekolahnya itu. Tapi kalau dia nggak mengecam pendidikan sampai situ ya nggak bisa, terbatas bahasanya. Tapi juga bisa sih harusnya kan, dijajah Belanda aja 350 tahun. Iya sih ya, selama itu. Oke, nah kemudian mana nih? Oke, ILS merupakan yang sekolah rakyat itu tadi ya. ILS tuh yang sekolah rakyat ya. Bentar. ILS, sekolah Ongko Loro. Nah, ILS merupakan sekolah bagi anak-anak Eropa, Indo, dan beberapa anak pribumi dari kalangan elit bangsawan. Tentu saja hanya sedikit anak pribumi yang masuk dalam sekolah ini dan didominasi oleh kalangan Eropa. Dan lama belajarnya itu 6 tahun dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Ya, gitu. Oke, jadi ini kelihatan banget ya perbedaan kelas-kelasnya, strata-stratanya secara ekonomi ya, ini tadi yang pertama ya, ekonomi dan secara kelas sosial. Oke, wow, menarik. Yang kedua nih Kak, lalu ada fakta yang kedua, yaitu ada sekolah sambungan. Apa tuh? Biasanya kalau sambungan itu biasanya kalau habis putus sambung. Tali kali ya. Nah, umumnya siswa yang lulus dari sekolah rakyat maupun sekolah Ongko Loro tidak bisa langsung masuk ke jenjang selanjutnya seperti Mulo atau Mere with Keep Legend Underwich, pokoknya itu. Atau setara SMP lah. Oke. Hal ini menambah daftar kerumitan sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Jika mereka ingin melanjutkan, mereka harus masuk ke sekolah sambungan terlebih dahulu atau Shackle School selama 5 tahun atau ke Fairfolk School 2 tahun. Tujuannya sebenarnya supaya mereka belajar dan mampu berbahasa Belanda, mengingat semua jenjang tersebut menerapkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Jadi kalau misalkan habis lulus dari sekolah yang bukan dari sekolah Ongko Siji, misalkan yang Ongko Loro atau yang rakyat tadi ya, sekolah rakyat itu harus menempuh istilahnya pendidikan bahasa Belanda dulu di sekolah sambungan tadi ya? Sekolah sambungan itu. Oke. Ribet ya. Ya karena memang ketat banget zaman dulu ya. Benar. Aduh, bersyukurlah saudara-saudaraku ya di zaman sekarang ya. Oke, yang ketiga ini fakta menarik adalah tenaga pengajar didominasi oleh orang Belanda gitu ya.
Jadi belum banyak nih kalangan pribumi yang dipercaya oleh pemerintah kolonial untuk mengajar di sekolah-sekolah dirian mereka gitu ya. Nah makanya kebanyakan tenaga pengajar di sekolah dasar, menengah maupun ke atas gitu ya berasal dari Eropa khususnya Belanda gitu. Kemudian terlebih nih sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya seperti his, els ataupun mulo. Begitu pula sebelum abad ke-20 pemerintah masih banyak mendatangkan guru dari Belanda untuk sekedar mengajar di sekolah rendah semacam ILS. Sekolah rendah dong. Oke. Baru setelah sistem politik etis banyak merekrut tenaga pengajar dari kalangan pribumi seiring dengan semakin banyaknya sekolah rendah yang berdiri. Hanya sekolah tertentu aja nih yang didominasi oleh guru dari kalangan pribumi sendiri seperti sekolah Ongkoloro, sekolah rakyat, Vervov School dan semacamnya. Adapun jika pengajar pribumi yang masuk di sekolah Eropa semacam L seringkali menjadi asisten atau guru bantu. Oke. Kok sekolah rendah ya? Aku cukup sekolah rendah dong. Sekolah rendah. Oke, lanjut. And then fakta unik yang keempat yaitu full libur di bulan puasa. Wah, jadi enak gitu ya. Iya, 1 bulan. 1 bulan kayak di luar negeri itu liburan musim panas, liburan musim dingin. Ini liburan musim puasa. Liburan bulan puasa. Oke. Nah, pemerintah kolonial Belanda ternyata menghargai suatu hal yang berkaitan dengan adat agama. Bukan hanya Kristen namun juga Islam. Sekolah selalu libur selama bulan puasa atau Ramadan, bahkan mencapai 40 hari penuh sejak awal hingga pasca lebaran. Tak hanya itu, perayaan Natal pun juga diliburkan selama 30 hari penuh sejak pertengahan Desember hingga pertengahan Januari. Hal itu sudah menjadi aturan khusus bagaimana dalam laporan tahunan Dinas Pendidikan, Keagamaan, dan Keterampilan kala itu. Enak ya? Ini kalau diterapkan zaman sekarang enak juga sih. Enak sih, tapi kalau pandemi gini juga nggak masuk. Iya sih. Aduh, ya oke. Yang kelima ya, fakta uniknya yaitu porsi pelajaran bahasa Belanda sangat banyak. Ya karena dulu yang menjajah Belanda gitu ya. Mau nggak mau budaya, bahasa dan sebagainya dimasukin semua nih di brainstorming, di otak ya. Ya itu sama. Yes itu. Sama Belanda gitu ya. Nah jadi sejak di sekolah rendah siswa ILS maupun HIS sudah diajarkan bahasa Belanda mulai dari membaca, menulis, bercakap dan sebagainya. Porsinya pun sangat banyak dan melebihi pelajaran lainnya nih seperti menghitung. Ada pula pelajaran geografi juga sejarah seputar negeri Belanda. Jadi yang diajarkan pokoknya pemahaman tentang Belanda. Oh soalnya kan dulu kan Indonesia pengen dijadiin jadi negara Belanda juga kali ya. Makanya ayo kamu harus belajar ini dicekoi bahasa Jawanya ya. Oke, yang keenam nih. Yang keenam itu adanya sekolah tandingan. Oh, menarik. Beberapa tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantoro yang menjadi bapak pendidikan Indonesia dan kawan-kawan mendirikan sekolah swasta sebagai tandingan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial yaitu Taman Siswa pada tahun 1930. Aturannya tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kolonial, bahkan seringkali menentang. Kurikulum yang diterapkan sifatnya lebih fleksibel yaitu mengedepankan pengetahuan tentang tanah air seperti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Hal itu bertujuan untuk menangkal nilai pembaratan dalam pendidikan, khususnya bagi masyarakat pribumi. Nah, itu tadi sedikit atau penjabaran mengenai fakta-fakta yang atau fakta-fakta unik yang ada di pendidikan Indonesia waktu dijajah sama Belanda waktu itu ya. Ada 6 nih, tapi mungkin masih banyak lagi yang bisa dibedah, tapi ini cukup 6 aja karena kan judulnya 6. Gitu ya. Jadi ternyata di zaman dulu itu kalau kita boleh simpulin ada banyak sekali hal yang dialami oleh anak-anak Indonesia di zaman dulu ya waktu mengenyam pendidikan. Mungkin kalau sekarang bukan anak-anak lagi sih, Bel. Iya sih. Kakek nenek kita. Iya sih. Tepatnya itu. Pendahulu kita. Aku ngomongnya anak-anak zaman dulu. Iya. Pasti. Oke. Jadi cukup kasihan sih sebenarnya ketika harusnya bisa menggali lebih dalam soal Indonesia, cinta tanah air dan sebagainya, tapi mereka harus
terkontaminasi lah bisa dibilang dengan budaya-budaya di Barat gitu, khususnya Belanda itu. Dan makanya apa dulu? Makanya ini aku cukup bangga nih, karena nggak cukup bangga nih, ini bangga banget ketika Ki Hajar Dewantara itu bikin sekolah untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan sebagainya, untuk menangkal nilai kebarat-baratan itu tadi gitu loh. Dan bahkan pun dulu kita kita para wanita cewek-cewek itu bisa mengenyam bangku pendidikan juga karena ibu kita Kartini seperti itu. Jadi dulu tuh memang wanita tuh dianggap rendahan gitu sama pemerintahan kolonial Belanda. Kamu tuh kerjaanmu, tugasmu tuh hanya membantu, hanya di dapur gitu, hanya melayani gitu, nggak boleh kamu belajar gitu. Tapi dengan adanya Ibu kita Kartini, jadi Ibu kita Kartini, it's okay, nggak apa-apa, kita ya kan bagian dari pendidikan juga. It's okay. Adanya Ibu Kartini itu kita bisa mengenyam bangku pendidikan gitu, bahkan sampai S3 pun ada juga gitu. Iya, banyak bahkan sebenarnya kalau di Indonesia ya. Iya. Oke, ya bersyukur karena sudah ada banyak sekali pahlawan yang berjuang nih buat kita nih, generasi di zaman sekarang gitu ya. Makanya jangan sia-siakan nih pendidikan yang kalian sedang tempuh gitu ya. Apapun mungkin kalian merasa salah jurusan, iya bahas lagi itu. Kalian harus bersyukur nih, lihat nih ternyata ada banyak orang yang sudah berjuang meneteskan banyak sekali darah gitu ya untuk Sobat BMTV semuanya gitu ya. Yes. Oke, dan setelah ini kita mau bahas lebih lanjut lagi mengenai mengenai banyak hal di dalam pendidikan di Indonesia di zaman sekarang kali ya, mungkin ya. Gitu. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan-pesan berikut dulu yang mau lewat nih. Jadi tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adik niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok koyo aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ono es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di Kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, hijau dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kembali lagi di Good News Everywhere. Dan masih bareng kita berdua nih. Bener banget. Sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tadi kan kita sudah bahas nih mengenai sejarah, fakta-fakta unik di pendidikan di Indonesia waktu zaman kolonial Belanda. Mungkin kita masih bahas juga waktu Jepang dan sebagainya ya. Tapi kita khusus sore hari ini bahas soal Belanda dulu gitu. Nah, di segmen kedua nih kita mau bahas soal apa ya Kak Elizabeth? Jadi kalau tadi tentang sejarahnya, sekarang kita mau bahas di masa kini atau masa sekarang. Bagaimana kita memandang pendidikan di Indonesia zaman sekarang?
orang ya. Bener banget. Nah, memang ada banyak sekali prestasi yang membanggakan dari pelajar Indonesia. Namun banyak pula hal-hal yang masih perlu dibenahi dari sistem pendidikan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang pendidikan di Indonesia dilansir dari dfrcollection.com. Yang pertama, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, menurut mereka, penetapan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional dilakukan pada tahun 1959 demi mengenang jasa Ki Hajar Dewantoro yang juga mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional. Tapi tahukah Anda, kalau peringatan Hari Pendidikan Nasional baru berlangsung secara efektif pada tahun 1967 pada masa pemerintahan Soeharto. Hari Pendidikan Nasional baru berlangsung secara efektif di tahun itu ya. Mungkin jadi tanggalan dimasukkan di dalam kalender Indonesia. Secara rutin ya. Baiklah. Yang kedua nih, kurikulum di Indonesia telah berganti-ganti sebanyak 9 kali. Nah, sekarang sudah banyak sekali sih kayaknya deh. Gimana rasanya? Mantap. Jadi sejak tahun 1947 Indonesia telah mengganti kurikulum pendidikannya sebanyak 9 kali gitu ya. Mulai dari kurikulum 1947 ini rencana pelajaran 1947. Kemudian ada kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Kemudian ada kurikulum 1964 ya. Kemudian ada kurikulum 1968. Kemudian kurikulum 1975, kemudian kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum kurikulum 1999. Ini aku baru lahir di sini ya. Kemudian ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, habis itu kurikulum 2006. Nah, ini aku sudah merasakan nih kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Ini belum berubah lagi kan? Seharusnya sih sudah ada sih di sini. Apa? Kurikulum apa yang terbaru? Kurikulum 2013 yang yang diperbarui ya. Oke. Aduh. Nah, itu tadi pengalaman sih ya, kan ya sudah mengajar selama hampir 6 tahun lebih kan. Itu kan menikmati setiap pergantian kurikulum itu rasanya tuh mantap. Karena ya itu tadi, belum selesai dengan mengerjakan kurikulum yang ini, sudah ada aturan lagi, pakai aturan yang baru gini. Ini gimana sih? Sebenarnya kalau untuk perencanaan untuk pembuatan kurikulum yang lebih bagus itu sebenarnya oke aja sih, tapi diperhatikan juga untuk kalangan yang di bawahnya gitu. Kayak kan misalkan Menteri Pendidikan bilang ada kurikulum baru, tapi ya juga harus melihat dalam kondisi yang sesungguhnya gitu loh, di lapangan gitu. Iya, di lapangan. Kasihan kan, misalkan baru belajar ini ganti kurikulum harus menyesuaikan lagi. Jadi kelinci percobaan lagi. Bener banget. Dulu di zamanku tuh ada percobaan ujian yang pakai 5 paket itu. Oh gitu. Kamu? Aku 20 paket langsung. Nah, itu. Jadi percobaan juga enggak, deh. Angkatan atasku jadi percobaan, aku percobaan kedua. Nah, itu kan. Aduh. Jadi memang kadang ya mungkin pemerintah pengen bikin sesuatu yang baru, terbaik gitu ya. Tapi ya harus lihat-lihat dulu nih kondisinya, bisa nggak anak-anak diajak untuk terbang tinggi gitu. Secara kan kalau dilihat itu pemerataan pendidikan juga belum terlalu rata semua gitu kan. Kasihan juga yang ada di daerah-daerah seperti itu, yang susah akses internet pun, susah akses apapun, nggak ada listrik, itu harus diperhatikan baik sih. Jadi harus bisa sama rata gitu. Iya. Oke. Dilanjut nih. Terus yang ketiga, pendidikan Indonesia pernah menjadi kiblat untuk pendidikan di Malaysia. Pada tahun 1960 sampai 1970-an,
Indonesia pernah mengirimkan guru-guru ke Malaysia karena Malaysia tidak memiliki banyak guru yang berkualitas. Malaysia bahkan mengirimkan putra-putri terbaik mereka untuk menempuh pendidikan di Indonesia. Pernah dengar nggak sih Kak Elisa? Pernah sih. Aku kayaknya juga pernah dengar sih tentang ini, tapi nggak tahu tepatnya kapan dan pembahasan Malaysia Indonesia itu apa aja aku nggak ngerti. Tapi aku pernah dengar kalau Malaysia itu butuh Indonesia dengan beberapa aspek gitu loh. Jadi pendidikan juga salah satunya ya, luar biasa. Oke, yang kelima nih. Yang keempat. Yang keempat, UN Ujian Nasional 2015 bukan faktor penentu kelulusan. Aku seneng banget. Aku mengalami di tahun 2017. Jadi aku SMA ujian matematika nomor 1 aku nangis. Nggak bisa ngerjain. Terus aku dapat nilai terendah waktu itu. Aku sedih sih tapi puji Tuhannya karena nggak jadi nilai penentu kelulusan gitu kan. Ujian sekolah lancar jaya semuanya. Dan mungkin yang para mahasiswa sih, skripsi akan dihapuskan itu juga menjadi good news juga sih. Tapi itu wacana apa udah? Kurang tahu ya. Kayaknya masih wacana sih ya. Masih perlu dipertimbangkan dulu. Tapi kalau memang sudah dihapuskan ya puji Tuhan. Seneng lah ya. Oke, ini yang Menteri Pendidikannya waktu itu Pak Anies Baswedan. Iya. Oke, lanjut Kak Elizabeth. Terus yang kelima, tahun pertama Indonesia mengadakan UN secara online. Setelah sebelumnya pemerintah mengadakan tes CPNS berbasis komputer, kini ujian nasional pun digelar secara online. Kelebihan dari sistem komputerisasi UN ini adalah para siswa dapat langsung mengetahui nilai mereka setelah mereka selesai mengerjakan soal-soal. Setuju sih. Kadang kan lama banget nih nunggu nilainya kok nggak keluar bahkan nunggu beberapa bulan ya. Waktu itu UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer. Jadi lebih mudah semuanya. Dan nggak ada kecurangan lagi. Yes. Ya. Oke, yang terakhir nih fakta yang keenam. Siswa paling bahagia. Wow. Apa nih maksudnya nih? Oke, seperti yang dilansir di situs litbang.kemendikbud.go.id pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara yang disurvei oleh PISA mengenai prestasi literasi membaca, matematika, dan sains. Cukup miris bukan? Oh ternyata ini menjatuhkan ya, sarkas ya. Oke. Oh ini, tetapi ada satu hal yang menghibur, yaitu survei kebahagiaan yang juga dilakukan oleh PISA. Siswa di Indonesia termasuk yang paling bahagia dibanding siswa-siswa di negara yang lain. Ya, ini tergantung muridnya sih ya. Kenapa? Lucu. Tak kira apa siswa paling bahagia, jebol kok dibawa terbang tinggi terus dijatuhkan menurut saya. Oke. Jadi masih ada nilai plusnya ketika jadi siswa di Indonesia gitu ya. Mungkin karena nggak ada tekanan gitu. Iya. Gurunya yang tertekan tapi ya. Itu sama seperti yang saya alami. Murid-murid bahagia, guru tertekan. Oke, saya jadi siswanya sih kayaknya. Dari tadi saya ketawa terus ya. Oke. Kok Kak Elizabeth kok nggak ketawa? Oh iya, jadi guru ya, lupa. Oke. Semangat ya para guru dimanapun kalian berada. Kalian luar biasa pokoknya. Oke. Dan ini sudah fakta yang terakhir nih yang kita sampaikan, cukup menghibur juga yang terakhir ya. Semoga kalian bisa mengambil nih hikmah dari apa yang kita sampaikan sore hari ini gitu ya. Dan setelah ini kita masih ada satu segmen lagi. The good news is, kira-kira good news kira-kira good newsnya apa sore hari ini? Langsung aja pantengin terus di Good News Everywhere. Halo Jeng. Halo juga Jeng. Piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat Jeng. Lan jenengan pripun Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki, sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah iya, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir
Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Ya, masih bersama dengan kita berdua di acara Good News Everywhere. Ya, mengingat ini sudah di ujung tanduk ujung akhir acara ini. Dan ini waktunya kita mendengarkan atau menyampaikan. The good news is, nah, dari Amsal 15 ayat 33, ketakutan akan Tuhan adalah petunjuk untuk kebijaksanaan, dan sebelum kehormatan datang, kerendahan hati. Oke, saya ulangi. Amsal 15 ayat 33, ketakutan akan Tuhan adalah petunjuk untuk kebijaksanaan, dan sebelum kehormatan datang, kerendahan hati. Itu. Oke, tak bacain ya. Oke, di Amsal 15 ayat 33, ketakutan akan Tuhan adalah petunjuk untuk kebijaksanaan. Dan sebelum kehormatan datang kerendahan hati. Oh, gitu. Saya harusnya ada komanya ya. Iya. Oke. Nah, lanjut Kak Elizabeth. Nah, dasar dari lancarnya pendidikan dalam kehidupan kita, bahkan untuk bangsa ini, adalah takut akan Tuhan. Jadi pastikan ketika kita sedang mengejar pendidikan setinggi-tingginya, jadilah bijaksana dari takut akan Tuhan. Gitu. Mantap ya. Jadi kalau kita mengejar atau pendidikan itu dengan tinggi, tapi kita harus mendasari itu semua dengan takut akan Tuhan. Benar. Kalau filosofi normalnya itu padi yang berisi semakin merunduk. Benar banget. Harus ada kerendahan hati di sana gitu ya. Biar kita nggak sombong gitu. Sombong dan biasanya orang-orang pintar itu kalau tidak didasari dengan takut akan Tuhan itu akan menjadi seorang yang apatis. Apa sih bahasanya? Bisa apatis, bisa jadi teroris juga. Oh iya. Benar banget kan. Terlalu idealisme gitu ya. Jadi harus seimbang semuanya nih gitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Sobat BEM TV sudah mendengarkan, sudah menonton Good News Everywhere pada sore hari ini. Tentunya dengan host-host lucu. Iya. Sayangan Sobat BEM TV. Terima kasih sekali sudah setia nih dari pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat sudah nonton Good News Everywhere dengan fakta-fakta menarik soal pendidikan di Indonesia. Benar banget. Ya. Kita akan memperdengarkan fakta-fakta berikutnya, entah itu fakta apa. Nah, langsung aja pantengin terus di Good News Everywhere. Berita Mujizat TV. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, dan like serta share video-video kami. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Iya, sudah hafal sekarang. Bukan tombol merah ya. Oh iya, tombol merah.
Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @berita_mujizat dan jangan lupa follow Facebook page kita di Berita Spasi Mujizat dan beritamujizat.com di websitenya gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin terus Good News Everywhere ini dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Yes, dan jangan lupa nanti sore habis ini ada bilurnya. Bener ya banget. Pukul 6 sampai 7 malam. Buat Jadi, teman-teman yang rindu atau sobat BNS yang rindu, didoakan atas kesembuhan, atas apapun pergumulannya itu langsung saja nanti saksikan bilurnya. Yes, gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata dan perbuatan dari Bener kami banget. gitu ya. Semoga tetap berkenan, semoga tetap terberkati dengan apa yang kita sampaikan sore hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Di tempat ini Tuhan, bersama-sama kami mau bersatu hati. Kami mau bersujud bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Memohonkan akan belas kasihan-Mu Mohon Tuhan. kasih dan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Haleluya. Beri kami Yesus. kami nantikan hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Jamah bangsa ini Dan sentuhlah hati bangsa kami Tuhan. bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah, nyatakan kuasa-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia yang kami sangat cinta. Ribuan suku bahasa menantikan kasih Bapa. Curahkanlah Tuhan kasih dan setia-Mu. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa ini. Biarlah nyata sungguh lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Sebab inilah kerinduan kami. Bersujud di bawah kaki-Mu, berdoa bagi bangsa kami Setiap doa kami Indonesia. kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kasih dan Haleluya. belas kasihan Yesus. bagi bangsa ini. Negeri kami Yang tunantikan. hujan lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Jamahlah negeri ini Tuhan. Bangsa ini sentuh hati bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah dan pulihkanlah Tuhan. Haleluya. Katakanlah kuasa-Mu. Bangsa Indonesia dipenuhi dengan beraneka ragam kebudayaan. Hasil bumi yang berlimpah. Kami segenap anak-anak-Mu Tuhan merindukan pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu. nyatakanlah kuasa-Mu, Nyatakan Tuhan. di bumi Indonesia. Biarlah hanya kehendak
Berita Mujizat TV.